Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, kami di pemerintah itu betul-betul ingin menyelesaikan ini sama dengan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali hal-hal yang positif yang muncul dalam pertemuan pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Pertama yang perlu kami sampaikan untuk menyamakan persepsi kita adalah bahwa pengangkatan honorer ini diawali dari instansi, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang mengangkat itu ada di sana. Oleh karena itu, pintu penyelesaiannya juga kita harus bersama-sama dari instansi, kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi harus bersama-sama untuk mau menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, formasi dari pusat itu mengkompilasi permintaan dari instansi, dari pemerintah kabupaten, dari provinsi, dari kementerian dan lembaga. Saya setuju dengan Pak Pemrat tadi bahwa kami akan memonitor dengan data yang ada, kekosongan yang terasa tampak nyata itu apa, seperti yang disampaikan Pak Amirul tadi, penyuluh misalnya. Karena sekarang dengan Pak Menteri Pertanian kami sedang mendorong 36.000 penyuluh diangkat menjadi penyuluh pusat agar koordinasi dan monitoringnya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal. Kami turun ke berbagai daerah, Bapak dan Ibu juga, ketemu daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya tidak mampu mengangkat menjadi P3K penuh waktu. Maka lahirlah di kementerian dari Kepmenpan itu yang baru, Kepmenpan 15 dan 16 yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Nanti kami akan sampaikan secara lebih detail. Jadi tiga hal itu Bapak dan Ibu yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan penataan P3 honorer menjadi P3K. Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, kami di pemerintah itu betul-betul ingin menyelesaikan ini sama dengan Bapak-Bapak semuanya. Kemudian penyelesaian ini harus integratif antar KL dan pemerintah daerah. Pada tanggal 8 Februari kita sudah rapat kerja dengan daerah-daerah yang dipimpin Pak Mendagri pada waktu itu, Bu Menpan dan saya sudah mendorong daerah untuk menganggarkan secara cukup. Karena apapun formasi ini harus diunsurkan oleh instansi, karena nanti yang bayar gajinya itu instansi. Jadi kalau pusat menambah formasi tapi daerahnya tidak bisa menggaji, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, dari pemerintah pusat harus mendapatkan usulan formasi dari instansi. Misalnya untuk mengangkat guru fungsional tertentu, apapun dari instansi harus mengusulkan ke Kementerian PAN, nanti kita proses. BKN akan mendukung penuh pola-pola ini dengan sistem seleksi yang sudah sangat mudah sekarang. Sekarang itu relatif tidak dengan passing grade Bapak-Bapak untuk P3K ini, hanya menyusun ranking untuk memetakan formasinya. Hanya mengurutkan, ya tadi benar yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, janganlah yang sudah tua disandingkan dengan yang usia muda. Ini nanti harus menjadi perhatian, misalnya yang umur 40 tahun sudah diberi nilai tambahan 10 dulu misalnya. Nah itu nanti pada kalau masih ada seleksi berikutnya, kami belum tahu kebijakan nanti apakah akan ada lagi atau tidak. Karena ini sudah sampai perpanjangan yang ketiga untuk tahap 2. Kemudian kita harus bersama-sama untuk memperhatikan kekuatan fiskal di daerah. Karena ya kekuatan fiskal nanti harus diimbangi, daerah jangan mengangkat honorer-honorer baru. Karena jumlahnya sudah demikian banyak, pengalaman saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, Sulbar, Sulawesi Selatan, sebenarnya honorer kita sudah cukup. Nah, ini yang tinggal kita tuntaskan untuk diangkat. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang lain, dari catatan saya beberapa pertanyaan itu senada.
memang kita harus fokus pada P3K yang bersumber dari data Dapodik untuk guru dan dari data di BKN untuk yang administrasi. Nah, asal usul data yang di BKN itu sepenuhnya kiriman dari instansi, dari daerah, kemudian dari kementerian dan lembaga. BKN tidak mendata sendiri. Jadi apapun yang dikirim oleh daerah, kami jumlahkan, kemudian terkumpulah menjadi 1,7 juta. Jadi dari kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi Bu Leni, kalau ada data yang belum masuk, itu nanti dicek di BKD-nya. Kenapa dulu nggak dikirimkan? Karena itu sepenuhnya data yang ada di BKN itu kiriman dari daerah. Sudah ditanyakan Pak dengan BKD sama Dinas Pendidikan, karena ini di sekolah kan Pak ya. Katanya sudah dimasukkan ke BKD, ke BKN. Nah, itu bukan urusan kita lagi. Nanti bisa kita tracking, Bu, izin betul sudah dimasukkan atau belum, itu lognya bisa dilihat. Cuma cuci tangan aja. Data yang dikirimkan dari daerah semua itu satu persatu bisa kita buka, karena sistemnya di BKN sudah digital. Jadi nggak ngetik satu-satu, enggak. Semua gelondongan dari daerah langsung masuk dengan API masuk ke sistemnya di BKN. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kalau izin Pak, izin. Kalau yang tidak punya data Dapodik itu, apalagi data BKN bagaimana? Jadi, saya tadi, praktek mengajar guru agama Kristen di sekolah-sekolah itu sampai sekarang nggak ada honornya. Nggak ada honornya, tidak masuk dalam kategori honor. Dicaplok aja sampai mau sukarelawan sih, nggak perlu ngajar gitu. Saya bilang, saya mungkin sudah 2 saya pernah ngajar gitu. Tapi kan saya nggak terdaftar sebagai dalam Dapodik kan. Artinya memang kosong melompong tanpa data apapun. Itu bagaimana kebijakan itu Pak? Ya, kalau yang bersangkutan tidak ada di Dapodik, tidak ada di PT, tidak ada di data BKN, dan tidak masuk yang 2 tahun lebih, itu nggak bisa diangkat sebagai P3K. Begini, maksud saya, kan gini, sekolah-sekolah itu tidak memasukkan kategori honor untuk guru agama Kristen di sekolahnya. Ada ribuan, 1.600 sekian sekolah SD, SMP, SMA. Tidak ada guru agamanya, istilahnya begitu Pak, tidak ada guru agamanya. Praktek mengajar agama Kristen ada Kak? Ada orang tua yang sukarelawan mengajar di satu sekolah itu, kelas SD, kelas 1, kelas 6. Ada guru, karena latar belakangnya dia pendeta saya. Jadi saya nanya situ, kan tidak ada guru agamanya Pak. Jadi sampai honor di situ. Satu honor itu nggak ada yang honor. Semuanya 1.600 sekolah itu prakteknya begitu. Ya, Maka kan nggak ada yang kan apa itu Pak? Nggak ada fisiknya di orang sebagai honorer itu nggak ada. Ada kemudian karena sekolah itu kemudian dipanggil pendeta terdekat, mau nggak ngajar di sini? Dia nggak honor, dia nggak masukkan kategori honor. Makanya misalnya saya dulu, karena misalnya saya atau teman-teman lain yang memvolunteerkan diri jadi relawan, murid-murid itu Pak, kadang mau dia ngumpul 1.000 seorang untuk bayar mereka, jadi nggak honor sekolah, enggak, itu di luar. Jadi kosong melompong, gak ada data apapun. Bagaimana ada dapurnya, orangnya aja nggak ada. Gitu. Tapi kalau apakah banyak angkatan alumni sekolah tamatan pendidikan agama Kristen, banyak jutaan bisa kita ambil kayak gitu misalnya. Nah itu caranya bagaimana matasinya? Ini problem tadi 1.600 440 sekian sekolah. ya. Baik, sekaligus nanti menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang lain. Seperti yang terjadi di Pak Pendra, nanti bisa terjadi juga di tempat yang lain. Itu bisa masuk kategori formasi umum. Dari fresh graduate bisa dimasukkan ke sana untuk mengisi. Yang penting, sekali lagi, dari instansinya mengusulkan ke Kementerian Pan-RB kebutuhan untuk instansi tersebut. Tiap kabupaten berbeda-beda bisa masuk fresh graduate di formasi umum. Itu Pak Pendeta. Kemudian yang terakhir untuk Ibu Bapak semuanya, ketika seleksi kenaikan pangkat, golongan, ada kendala-kendala, kami memang mendapatkan hal yang sama. Pertama, sekarang untuk guru dan jabatan fungsional itu ada tes uji kompetensi yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Kemudian yang kedua, juga ada kendala yang seringkali formasi belum tersedia.
Misalnya mau naik dari jenjang pertama ke muda, itu formasinya belum tersedia, dia harus menunggu sampai formasi tersedia. Nah, kami dengan Kementerian PAN sedang mencoba mencari desainnya untuk jabatan fungsional itu seperti tabung. Jadi ketika ada pengangkatan di pertama, yang seterusnya tidak perlu disediakan formasi, otomatis nanti kalau dia naik, formasinya tersedia. Seperti yang di guru, di dosen. Kalau dosen itu naik langsung sudah tersedia. SK guru besar keluar tidak perlu dengan meminta formasi di jenjang utama terlebih dahulu. Nah, ini yang terus kami cari solusinya agar tidak ada hambatan di semua jenjang jabatan fungsional untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Izin Pak Kepala, kalau formasinya sudah diberikan oleh daerah, lalu kan butuh persetujuan Kementerian Pendidikan. Ya, enggak keluar gimana itu? Gimana? Usulannya Nanti saya sampaikan di suratnya ini. Jadi Formasi sudah diberikan, tapi untuk sampai BKN mungkin ya, di sini disebutkan menunggu persetujuan ya dari Kementerian Pendidikan. Ada juga kalau tidak salah dari Menpan ya, belum ditindaklanjuti. Mandek aja begitu ya. usulan formasi mungkin ya Pak ya. Formasinya dari daerahnya sudah. Daerah itu mengusulkan formasi. Iya. Pengalaman saya jadi PJ Iya. Gubernur itu begini. Ini kalau dari ibu semuanya pernah kepala daerah. Jadi ketika ada 100 orang di jenjang pertama, kemudian dia naik ke jenjang muda. Yang 100 itu harus diusulkan dulu ke Kementerian PAN dan RB. Nanti Kementerian PAN RB menjawab setelah ada persetujuan teknis dari lembaganya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memintakan bahwa betul kami perlu 100 untuk ke muda. Nanti kemudian dari instansi bersurat ke Kementerian PAN. Kementerian PAN menjawab, kami kirimkan formasi 100 untuk naik dari pertama ke muda. Nah, inilah birokratisasi yang dari daerah harus ke Kementerian Teknis, kemudian Kementerian Teknis menyetujui ke instansi bersurat ke Menpan. Andai kita bisa, jenjang fungsional itu dari bawah langsung disediakan. Pertama 100, nanti sampai utama juga 100 terus. Nah, ini tidak perlu meminta persetujuan. Seperti yang di jenjang dosen itu Pak Mudi. Ya, ini kita juga ingin semua menjadi lebih mudah. Melaksanakan arahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, itu yang bisa dibuat lebih mudah, yang dibuat menjadi lebih sulit. Gitu. Sehingga para ASN itu seperti yang disampaikan Pak Fritz tadi, bisa tertawa gitu ya kan Pak Fritz. Itu karena beliau pernah ASN di Papua Selatan. Jadi ke teman-teman ya, ini kepala sekolah di Jawa Tengah sudah susah seleksinya, tesnya begitu susah, formasi dapat, ke Menpan nggak jawab apa-apa. Sampai sekarang ini bahkan saya laporkan aja kepala BKN diubah aturannya. Terutama juga ini yang utama. ya betul. Yang utama. Terima kasih Pak masukan Ibu Anya dan Pak Amirul ya. Terima kasih banyak masukan-masukannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bersedia melakukan dibirokratisasi yang utama, kan seperti SK saya guru besar, yang tanda tangan bukan presiden Pak, cukup menteri. Kalau semua jenjang jabatan utama bersedia yang tanda tangan cukup menteri, ini akan cepat. Nggak perlu ke Kemenpan, nggak perlu ke Sekjen. Jadi kita memotong jalur yang sangat banyak, karena itu kaitannya dengan usia Pak. Usia yang bersangkutan ketika mau naik dari jenjang itu bisa sudah pensiun lebih dulu, tahapannya belum selesai. Nah, di jenjang dosen tahun 2004 ketika saya jadi guru besar sudah ditandatangani oleh menteri, bukan presiden lagi. Saya kan bertanya kepada kawan-kawan, kalau pangkat jenjang jabatan tertinggimu ditandatangani bukan oleh presiden, oleh menteri saja bagaimana? Gak apa-apa Pak, yang penting saya sampai ke jenjang jabatan yang tertinggi. Itu yang disampaikan oleh para guru, tenaga fungsional, Widya Iswara, peneliti, perancang peraturan perundang-undangan seperti itu Pak Wakil. Pak Ketua, demikian dari kami, mohon maaf. Izin Pak, satu lagi Pak tadi. Izin Pak. Sebentar, satu aja. Ini Pak, masalah penempatan setelah lulus P3K tadi Pak. Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Formasi ini, Ibu Leni, itu berbasis pada kebutuhan instansi, berbasis sekolah, ya, berbasis misalnya Dinas Pertanian butuh
tenaga P3K dengan formasi seperti ini, maka yang bersangkutan akan ditempatkan sesuai dengan formasinya. Ya. Tingkat daerah berarti Pak ya? Iya, jadi sesuai dengan permintaan di daerah. Nah nanti kalau pindah, itu daerahnya juga yang memindah. Bagian di Prof itu yang perlu dipertanyakan dulu, misalnya dia guru di swasta, kemudian lolos P3K, apa tidak bisa dia tetap di swasta? Itu kan Pak, salah satu pertanyaan yang Ya, sampai saat ini semua masih dikembalikan ke instansinya Bapak. Ya, jadi Pak Ketua Komite, ketika daerah itu meminta formasi, itu sudah menyebutkan formasi teknisnya, formasi untuk misalnya guru matematika di sekolah mana, itu seperti itu. Saya ingin sampaikan teman-teman, ini kemarin saya dari Kaltim, ini kasus di Kutai Timur. Jadi bupatinya itu minta kepada dinas-dinas, apakah Anda memerlukan tambahan pegawai ASN RP3K itu, dan kalau perlu mau ditempatkan di bidang mana? Itu malah tidak ada yang masuk. Jawabannya, Pak, sudah lama dari kita jadi beban. Nah, ini supaya kita fair aja mau bicara ini. Jadi ini memang masalah ini harus diselesaikan dengan apa namanya? Kalau apalagi tadi sudah honor 10 tahun menghadapi yang fresh from the open Pak. Pimpinan Ya, DKI belum nih sama Maluku. masih bicara soalnya saya terlambat sekali. Iya. Oke, 1 menit ya. Bahasa